Perkenalkan, nama saya Idewo Gede Kanendra Danadiaksa Nugraha dengan NIM terakhir 247. Jadi saya akan menjelaskan latar belakang student project yang berjudul telomerase dan aging. Memendekkan telomer merupakan salah satu penyebab utama terjadinya penuaan pada tingkat sel. Ketika sel terus-menerus membelah, bagian ujung kromosomnya akan semakin memendek. Jika panjangnya sudah melewati batas kritis, sel akan berhenti membelah dan masuk ke fase yang disebut dengan senescence seluler. Mengapa hal ini penting? Karena proses ini sebenarnya merupakan mekanisme perlindungan tubuh. Sel yang telomernya terlalu pendek akan berhenti bereplikasi untuk mencegah kerusakan DNA yang lebih parah. Namun, sel-sel yang menua ini masih hidup dan melepaskan zat-zat pro-inflamasi yang disebut SASP atau Senescence Associated Secretory Phenotype. Akibatnya, semakin banyak sel yang menua akan menyebabkan peningkatan peradangan dan penurunan kemampuan regenerasi jaringan. Inilah yang membuat jaringan tubuh menjadi tua dan fungsinya menurun seiring bertambahnya usia. Fenomena ini juga dikenal sebagai batas Hayflick, yaitu batas maksimal sel dapat membelah sebelum berhenti secara permanen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Alfensyah Putra dengan NIM 25025111253. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hubungan telomer pendek dengan penyakit serta upaya terapi yang sedang dikembangkan. Ketika telomer semakin pendek, sel kehilangan kemampuan untuk memperbaiki DNA dan memperbarui dirinya. Akibatnya, orang dengan telomer pendek cenderung lebih mudah mengalami beberapa penyakit. Pertama, risiko penyakit jantung dan pembuluh darah meningkat, seperti hipertensi, penyakit arteri koroner, hingga serangan jantung. Kedua, pemendekan telomer juga dikaitkan dengan penyakit degeneratif otak, misalnya Alzheimer dan demensia. Ketiga, telomer pendek berhubungan dengan penyakit paru kronis seperti PPOK atau fibrosis paru. Semua ini terjadi karena sel yang menua tidak mampu lagi memperbaiki jaringan secara optimal, sehingga organ menjadi lebih mudah mengalami peradangan dan kerusakan. Melihat peran penting telomer, penelitian saat ini mencoba mencari cara untuk memperlambat penuaan sel. Salah satunya adalah aktivasi telomerase, yaitu enzim yang bisa memperpanjang telomer. Salah satu contoh yang pernah diteliti adalah TA65, senyawa dari tanaman Astragalus membranaceus yang pada beberapa studi kecil menunjukkan potensi membantu mempertahankan panjang dari telomer. Selain itu, terapi gen HTERT juga sedang dikembangkan untuk mengembalikan aktivasi telomerase pada jaringan yang menua. Namun ada tantangan besar. Aktivasi telomerase yang berlebihan dapat membuat sel membelah tanpa kontrol sehingga meningkatkan risiko kanker. Karena itu, hingga saat ini belum ada terapi telomerase yang resmi disetujui dan penelitiannya masih terus dilanjutkan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adinda Zivanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan mengenai rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana hubungan antara telomerase dengan aging dan apa implikasi klinis panjang telomer dan faktor yang mempengaruhi panjang telomer. Dan bagaimana cara kerja telomer atau proses telomerase sehingga berpengaruh terhadap penuaan sel. Lalu saya izin melanjutkan, yaitu tujuannya, yaitu mengetahui hubungan antara telomerase dengan aging. 2. Mengetahui implikasi klinis panjang telomer dan faktor yang mempengaruhi panjang telomer. 3. Mengetahui cara kerja telomer atau proses telomerase sehingga berpengaruh terhadap penuaan sel. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anak Agung Muragede Maranata dengan nomor induk mahasiswa 25025112339. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah beserta tujuan yang tadi sudah disebutkan, adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari student project ini, antara lain yaitu yang pertama, yakni manfaat teoritis. Nah, student project ini itu diharapkan dapat membantu memperkaya literatur ilmiah dalam bidang biologi molekuler dan biomedis, khususnya literatur ilmiah yang berkaitan dengan aktivitas telomerase, struktur telomerase, panjang telomer, peran telomerase, mekanisme penuaan seluler atau seluler aging, serta implikasi klinis pada telomerase dan juga fungsi enzim dari telomerase tersebut. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama itu ada ya bagi masyarakat umum. Nah, student project ini itu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum dengan memberikan pengetahuan serta pengalaman dasar tentang pentingnya menjaga kesehatan sel melalui gaya hidup yang dapat memperlambat pemendekan telomer seperti pola makan yang seimbang, aktivitas fisik seperti angkat beban, serta manajemen stres. Nah, kedua, bagi peneliti dan tenaga kesehatan. Nah, student project ini itu diharapkan dapat bermanfaat dengan membantu menjadi sumber informasi pendukung untuk pengembangan penelitian lanjutan mengenai potensi aktivasi atau inhibisi telomerase dalam terapi anti penuaan dan pengobatan penyakit degeneratif terkait usia. Yang ketiga itu bagi pendidik atau dosen.
Nah, student project ini dan judul Telomere dan Aging itu diharapkan dapat digunakan sebagai informasi maupun referensi tambahan dalam pembelajaran yang berkaitan dengan topik-topik seperti biologi molekuler, penuaan sel, dan regulasi genetik supaya dapat memperkaya dan memperbanyak materi atau bahan ajar bagi para pendidik, terutama bagi tenaga pendidik atau dosen yang berada di bidang kesehatan. Yang terakhir, bagi pelajar dan mahasiswa. Nah, student project ini itu diharapkan dapat bermanfaat bagi para pelajar dan juga mahasiswa dalam menambah wawasan mereka tentang hubungan antara struktur kromosom dengan proses replikasi DNA serta penuaan sel yang nantinya juga dapat dijadikan acuan dalam memahami berbagai macam topik seperti kanker, terapi gen, dan juga bioteknologi medis. Baik, perkenalkan nama saya Chelsea Gezaran Esa Nugroho dengan NIM akhir 251. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mendefinisikan tentang telomer dan juga telomerase. Telomer adalah segmen DNA non-coding di ujung kromosom yang terdiri dari urutan berulang kaya akan guanin dan berfungsi untuk melindungi kromosom dari kerusakan serta menjaga stabilitas genom. Karena keterbatasan DNA polimerase, telomer akan memendek setiap kali sel itu membelah yang dapat memicu penuaan atau apoptosis. Serta berhubungan dengan penyakit degeneratif. Telomerase merupakan enzim ribonukleoprotein yang terdiri dari TERT dan juga TERC. Berperan memperpanjang telomer agar tidak cepat mendek, di mana aktivitas telomerase itu tinggi pada sel puncak dan juga sel imun, tetapi rendah pada sel somatik. Telomerase aktif kembali memungkinkan sel kanker terus membelah tanpa batas sehingga menjadi target potensial terapi anti kanker. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur dan mekanisme dari telomerase. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nagung Kirati Widya Putri dari SGD A10 dengan NIM 25025111257. Baik, jadi telomerase merupakan enzim DNA polimerase khusus yang berfungsi memperpanjang ujung 3 kromosom dengan menambahkan sekuens telomer berulang. Enzim ini termasuk ribonukleoprotein unik karena tersusun atas dua komponen utama, yaitu telomerase reverse transkriptase atau TERT sebagai bagian protein yang bekerja menyalin DNA dan telomerase RNA atau TER yang berperan sebagai cetakan untuk sintesis DNA baru. TERT memiliki beberapa bagian penting seperti reverse transkriptase domain, RNA binding domain, TEN domain, dan CTE domain yang bersama-sama membentuk struktur cincin untuk menyalin cetakan RNA menjadi DNA. Sedangkan TER memiliki dua wilayah penting yaitu template atau pseudoknot dan stem terminus element yang berfungsi menjaga interaksi stabil dengan TERT. Selain dua komponen utama itu, telomerase juga berikatan dengan berbagai protein pendukung seperti TPP1, POT1, dan kompleks CST yang membantu proses rekrutmen, stabilisasi, dan penghentian sintesis DNA telomer. Melalui kerjasama semua komponen ini, telomerase mampu menjaga panjang telomer, memperlambat proses penuaan sel, dan mempertahankan stabilitas kromosom. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Steven Orlando dengan NIM akhir 235. Saya akan menjelaskan hubungan telomer dengan penuaan seluler. Telomer adalah pelindung sel dari fase apoptosis dan senescence karena pada setiap pembelahan sel, DNA polimerase tidak bisa menyalin bagian paling ujung dari lagging strand. Fenomena ini dikenal sebagai end replication problem. Ketidakmampuan DNA polimerase untuk menyalin susunan basa nukleat yang paling ujung menyebabkan panjang telomer berkurang pada setiap pembelahan. Leonard Hayflick menyatakan bahwa sel somatik normal memiliki batasan untuk berapa kali sel tersebut dapat membelah. Hal ini disebut sebagai limit Hayflick. Pada manusia, batasnya adalah 40 hingga 60 kali. Jadi, bisa disebut telomer adalah jam biologis yang menentukan batas umur manusia karena saat telomer mencapai panjang yang kritis, DNA akan ditandai sebagai DNA yang rusak, sehingga memicu aktivasi jalur P53 dan P21 oleh ATR dan ATM, mengarahkan sel ke kondisi senescence atau bahkan apoptosis. Baik, perkenalkan, nama saya Bagus Cakrat Nirina Segara dengan NIM 25025111255. Kali ini saya akan menjelaskan bab 2.4. Jadi, telomerase itu merupakan enzim ribonukleoprotein yang menjaga panjang telomer di ujung kromosom untuk mempertahankan stabilitas dari genom.
Jadi enzim ini itu aktif pada sel germinal dan stem cell guna untuk mendukung regenerasi serta memperpanjang umur sel. Sebaliknya, sebagian besar dari sel somatik itu kehilangan aktivitas telomerase setelah diferensiasi, sehingga telomer memendek dan juga memicu penuaan dari seluler. Pada sel kanker, telomerase diaktifkan secara berlebihan untuk menghindari penuaan replikatif, memungkinkan proliferasi tanpa batas dan memicu pembentukan tumor. Peningkatan aktivitas telomerase terbukti dapat memperlambat penuaan dan memperbaiki fungsi regeneratif organ. Namun harus diatur dengan hati-hati agar tidak meningkatkan risiko dari kanker. Nah, penelitian terbaru menunjukkan bahwa intervensi dari aktivasi telomerase dapat memperpanjang dari umur biologis manusia sehingga sekitar 7 tahun dalam waktu 26 minggu terapi. Studi pada hewan dengan overekspresi gen TERT juga menunjukkan peningkatan regenerasi jaringan tetapi disertai potensi risiko oleh tumor. Oleh karena itu, pengaturan aktivitas dari telomerase secara selektif menjadi fokus utama pengembangan terapi anti penuaan yang aman dan efektif. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Gita Epinda Tambuna dengan 3 digit NIM terakhir 245. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi panjang telomer yang berhubungan dengan proses penuaan sel. Telomer adalah struktur pelindung di ujung kromosom yang menjaga stabilitas DNA saat membelah. Seiring bertambahnya usia, telomer itu akan memendek. Namun, pada kecepatan pemendekan telomer pada bagian setiap orang berbeda-beda dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor genetik, di mana enzim telomerase yang bekerja mempertahankan telomer terdiri dari TERT dan juga TERT. Jika terjadi mutasi pada gen ini, kemampuan sel menjaga telomernya melemah sehingga sel lebih cepat untuk menua. Yang kedua yaitu lingkungan dan juga stres oksidatif. Paparan polusi, asap rokok, dan juga radikal bebas dapat merusak telomer karena bagian telomer itu dia sangat sensitif terhadap oksidasi. Selanjutnya, pola makan dan juga nutrisi. Makanan tinggi gula dan juga olahan meningkatkan stres oksidatif, sedangkan antioksidan dan juga vitamin D membantu menjaga stabilitas telomer. Faktor berikutnya adalah aktivitas fisik. Olahraga teratur dapat meningkatkan fungsi mitokondria dan juga menurunkan peradangan sehingga membantu mempertahankan panjang telomer itu sendiri. Yang terakhir yaitu stres psikologis, di mana stres yang kepanjangan meningkatkan hormon kortisol yang mempercepat pemendekan telomer. Karena itu praktik seperti meditasi dan juga mindful breathing dan juga sangat membantu ya. Dapat disimpulkan bahwa penuaan sel tidak hanya dipengaruhi oleh usia, tetapi juga oleh genetik, lingkungan, nutrisi, aktivitas fisik, dan juga keseimbangan emosional sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niputuda Julsiari dengan 3 digit NIM terakhir 233. Di sini saya akan menjelaskan implikasi klinis telomerase dan panjang telomer. Telomer adalah pelindung di ujung kromosom yang akan memendek setiap kali sel membelah. Saat panjangnya mencapai batas kritis, sel berhenti membelah dan memasuki fase penuaan atau mati. Karena itu, panjang telomer sering dianggap sebagai cerminan usia biologis seseorang. Dalam konteks klinis, pendekatan telomer berkaitan dengan meningkatnya risiko penyakit kronis seperti jantung, stroke, dan gangguan syaraf. Aktivasi telomerase yaitu enzim yang dapat memperpanjang telomer menjadi potensi terapi untuk memperlambat penuaan sel. Ini bisa dilakukan lewat terapi gen atau perubahan gaya hidup seperti pola makan sehat dan pengurangan stres oksidatif. Namun, peningkatan aktivitas telomerase juga mempunyai risiko karena bisa membuat sel terus membelah tanpa batas dan berpotensi menjadi kanker. Jadi, penggunaannya perlu pengawasan ketat. Secara keseluruhan, telomer dan telomerase memiliki nilai klinis penting sebagai penanda penuaan dan target terapi regeneratif. Tetapi, penerapannya harus imbang antar manfaat, perbaikan jaringan, dan risiko terjadinya kanker. Perkenalkan, nama saya Anastasia Stefani Janil Manopo dengan NIM 25025111249. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan studi dan temuan terkini tentang telomerase dan aging. Pembahasan yang pertama yaitu terkait hubungannya dengan longevity, di mana telomerase ini dia bekerja dalam menjaga panjang telomer dan stabilitas kromosom. Namun, seiring bertambahnya usia, aktivitasnya akan menurun, di mana terjadinya pemendekan telomer yang menandakan penuaan dan risiko kerusakan sel yang meningkat. Selanjutnya, modulasi telomerase, di mana aktivasi terkontrol telomerase atau misalnya seperti adeno-associated virus serotype 9 atau AAV9 dan telomerase reverse transkriptase atau TERT
small molecule activators, dan TA65 meningkatkan regenerasi dan fungsi sel tanpa risiko kanker. Pembahasan yang selanjutnya itu tentang perbandingan antar organisme, di mana penelitian lintas spesies menunjukkan bahwa hewan berumur panjang cenderung memiliki telomer yang lebih pendek dan aktivitas telomerase yang rendah. Hal ini dianggap sebagai mekanisme alami untuk mencegah risiko kanker akibat pembelahan sel yang berlebihan. Selanjutnya, prospek di masa depan, arah penelitian kini difokuskan pada aktivasi TERT yang lebih spesifik dan terkontrol, baik secara waktu maupun jenis sel. Pendekatan ini dikombinasikan dengan terapi senolitik dan peningkatan fungsi mitokondria untuk mencapai keseimbangan antara manfaat regeneratif dan keamanan jangka panjang dalam terapi anti-aging. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ana Agung Kailantina Ragopa dengan NIM di belakang 241. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian dari kesimpulan. Jadi, secara keseluruhan, telomer dan telomerase memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas genom serta menentukan umur biologis dalam sel. Memendekkan telomer jadi terus-menerus dapat menurunkan kemampuan regenerasi dan menjadi tanda utama proses dari penuaan. Nah, sementara itu, aktivitas telomerase yang cukup dapat membantu mempertahankan panjang telomer dan memperpanjang masa hidup dari sel. Karena itu, keseimbangan antara keduanya sangatlah penting untuk menjaga kesehatan seluler. Nah, selain faktor genetik, ada juga panjang telomer juga dipengaruhi oleh lingkungan seperti stres oksidatif, pola makan, aktivitas fisik, dan kondisi psikologis. Gaya hidup sehat pun juga terbukti mampu memperlambat pemendekan telomer. Nah, dengan memahami hubungan antara telomer, telomerase, dan regenerasi sel, penelitian di bidang biologi molekuler berpotensi besar dalam mengembangkan terapi anti penuaan dan meningkatkan fungsi sel tanpa meningkatkan risiko kanker. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iputu Yogi Pradipta. Di sini saya akan menjelaskan bagian saran. Berdasarkan pembahasan mengenai peran telomer dan telomerase terhadap proses penuaan seluler, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi pengembangan ilmu biomedis. Kajian mengenai telomer dan telomerase hendaknya dijadikan dasar dalam pengembangan terapi regeneratif yang lebih aman dan efektif. Diperlukan kerjasama antar bidang bioteknologi, farmasi, kedokteran untuk menciptakan strategi terapeutik yang dapat memperlambat penuaan tanpa menimbulkan efek samping onkogenik. Yang kedua, bagi tenaga kesehatan dan akademisi, diharapkan dapat memanfaatkan pemahaman tentang mekanisme telomer dan telomerase sebagai dasar edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gaya hidup sehat dalam menjaga keseimbangan biologis tubuh, aktivitas fisik teratur, pola makan bergizi, serta pengelolaan stres. Ini terbukti berkontribusi dalam menjaga stabilitas telomer, sehingga dapat digunakan sebagai bahan edukatif dalam promosi kesehatan. Yang ketiga, bagi masyarakat umum, perlu mengingatkan kesadaran bahwa penuaan tidak hanya ditentukan oleh faktor usia kronologis, tetapi juga oleh kesehatan seluler. Dengan memperhatikan pola hidup seimbang seperti tidur cukup, tidak merokok, dan mengkonsumsi makanan kaya antioksidan, sehingga masyarakat dapat membantu memperlambat proses pemendekan telomer secara alami. Dan yang terakhir, bagi mahasiswa dan pelajar, hasil dari pembahasan ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk memahami ketertarikan antara biologi molekuler, genetika, dan proses penuaan. Diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan rasa ingin tahu ilmiah dengan meneliti lebih jauh mengenai topik ini, baik melalui kajian pustaka maupun proyek laboratorium sederhana.